taqwa tadhkirun wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hastalah tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana wa rahmatika wa sholana innaka ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabil Qirtas ilan radhiyallahu anhu nabi belum miqdarin ajmain amin. Al azkarul asyrah faidatun qala al mu'allif afallahu anhu wal nakhtim hadzal faslil azim al faida al amim al aidah bihadzal wirdil fa'iq wa huwa min atammi awradi wa aham ijtihadi allati ballagat biha aqsa muradi wa ahdaituhu li ahli widadi min ikhwani wa auladi wa ammamtu bihi a'da'i wa husadi. Kemarin udah selesai tentang wirid-wirid yang dianjurkan sama Habib Ali bin Hasan. Itu terakhir kemarin diterangkan tentang ratib yang dimiliki oleh Habib Ali bin Hasan, dan itu ratib luar biasa. Ya, al-hisnul mani wal hirzul jami wal kanzul wasi wa tibun nafi'. Ya. Jadi nama ratibnya itu hisnul mani, ya, penjagaan yang betul-betul menjaga diri seseorang dari segala macam ketidakbaikan, wal hirzul jami, dan juga dia bisa melindungi secara keseluruhan, menjadi pelindung untuk secara keseluruhan. Wal kanzul wasi, dan juga dia harta karun yang luas, maksudnya simpanan, harta simpanan yang sangat luas. Watibun nafi, dan juga dinamakan obat yang bermanfaat. Nah, ini kemarin dibacanya yaitu antara qobliyah subuh sama subuh, ya, baina salat subuh, di antara salat subuh. Terus sekarang beliau melanjutkan bahasanya kepada al-azkarul asyrah. Ini Habib Ali bin Hasan, beliau itu punya ada namanya azkarul asyrah. Azkarul asyrah ini wirid yang 10. Ya. Nah, ini manfaatnya. Qala al-mu'allif afallahu anhu, berkata al-mu'allif yang mengarang ini kitab, afallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Wal nakhtim hadzal faslul azim al-faidah, dibilang beliau akan menghatamkan fasal yang agung ini, yaitu fasal dari pertama tentang bab wirid sampai apa yang harus dianjurkan, bagaimana kita keutamaan wirid tersebut. Terus di sini dikatakan wal nakhtim hadzal faslul azim al faidah, maka fasal ini akan diakhiri dengan faedah al amim al aidah bi hadzal wirdil fa'iq, yaitu faidah yang sifatnya umum yang akan kembali dengan wirid ini kepada keunggulan. Wa huwa min atammi auradi, yaitu ini termasuk daripada wiridnya yang paling sempurna. Dan wa ahmi ijtihadi, dan juga sesuatu hal yang paling beliau pentingkan di dalam ijtihadnya. Allati balagat bi aqsa muradi, dengan sebab ini wirid Allah Subhanahu wa taala sampaikan beliau kepada batas yang maksimal daripada hajat yang beliau inginkan atau tujuan. Wa ahdaitu li ahli widadi min akhwani wa auladi, dan aku hadiahkan wirid ini kepada orang-orang yang aku cintai daripada saudara-saudaraku dan juga anak-anakku, dan aku hadiahkan juga ini wirid yaitu kepada musuh-musuhku dan juga orang-orang yang berbuat hasud kepadaku. Jadi Habib Ali bin Hasan nih dulu tinggalnya bukan di Mashhad. Sekarang kuburannya di Mashhad namanya. Dulu beliau itu lahir di Huraithah, tinggal di Huraithah, dan beliau termasuk orang yang ngalamin kakeknya yang kedua. Jadi kakeknya kedua itu namanya Habib Husain. Habib Husain ini langsung anak Habib Umar Sahibul Ratib. Nah, jadi cicit, ya, buyutnya. Gitu. Habib Ali bin Hasan,
bin Abdullah bin Husain bin Umar. Nah ini Abdullah, kakeknya yang langsung Abdullah namanya. Buyutnya namanya Husain. Beliau ngalamin nih semua nih. Ya kan? Bahkan meninggal Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, usia Habib Ali waktu itu usianya 17 tahun. Berarti udah lumayan muda ya. Bahkan Habib Ali bin Hasan ini ngambil ilmu daripada kakeknya. Beliau baca kitab Bidayatul Hidayah dan juga yang lainnya. Bahkan kakeknya memakaikan pakaian sufi kepadanya, lalu melakukan musafahah, ya, terus ilbas dan yang lainnya itu ngambil daripada kakeknya. Setelah wafat kakeknya Habib Husin, ya kan, nah hilanglah. Jadi keadaan beliau nih mirip seperti keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi beliau ditinggal kecil, ditinggal meninggal sama ayahnya masih kecil, usia 4 tahun kalau nggak salah. Akhirnya diurus sama kakeknya yang bernama Habib Abdullah. Dan juga yang ngurus beliau ini yang menjadi kafil, yang bertanggung jawab atas kehidupan beliau, kakeknya yang pertama sama kakek yang kedua. Jadi kakek sama buyutnya. Ya. Gitu. Nah, setelah kakeknya yang kedua meninggal, akhirnya orang banyak sekali yang mengganggu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di Huraidah tersebut. Jadi banyak musuh, yaitulah seorang orang-orang yang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak lepas daripada musuh-musuh, daripada orang-orang yang hasud kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah waktu di Mekah enggak ada banyak orang yang musuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mereka berani melakukan kekerasan, bahkan percobaan untuk membunuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu terus terjadi kepada keturunan beliau sampai sekarang ini. Nah dulu Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini, itu ketika beliau di Huraidah banyak orang musuhin dia, banyak gangguin dia, orang-orang yang hasud sama beliau banyak. Tapi segitunya ini beliau punya wirid yang luar biasa, yang kalau orang amalin ini, ya, benar-benar sungguh-sungguh ini orang bisa jadi wali. Bahkan ini termasuk amalan kalau orang pengen banyak rezekinya, gampang rezekinya, amalin ini. Nanti insya Allah kita akan sebutkan, ya. Itu beliau masih sempat, kata beliau, ini juga ini amalan aku berikan kepada orang-orang yang telah memusuhiku dan yang berbuat hasud kepadaku. Dikasih kesempatan masih nggak dibalas dengan hasudnya, nggak dibalas dengan keburukan. Kalau kita udah dimusuhin orang ya nggak, waduh, udah bawaannya nggak demen aja udah. Kita pengennya dia itu sengsara ya. Kalau wali enggak, udah dimusuhin, udah dihasudin, orang yang musuhnya pengen biar musuhnya seneng, ya kan? Orang yang musuhin biar dia seneng. Terus orang-orang yang hasudnya juga biar mereka pada senang. Wa qad anna li an adhkura fi hadzal juz'i tsani min kitab hadza marratain, ya. Dan aku menuliskan dan juga menyebutkan wirid ini di dalam kitabku sebanyak 2 kali. Al-ula min hadzal fasal, yang pertama beliau akan menyebutkan tentang wirid ini, yaitu di fasal ini, ya, di fasal terakhir daripada bab tentang wirid, syarat-syarat wirid, keutamaan wirid, adab berwirid. Terus nanti beliau bakal menyebutkan lagi tentang wiridnya yang ini nih, yang wiridnya yang namanya Wiridul Asyrah ini, yaitu pada juz yang kedua, yaitu di bab Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nanti di akhir faedah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika li ajli taqrir wa ziyadati tanwir. Kenapa beliau mengulangnya? Tujuannya untuk supaya takrir, menetapkan. Jadi biar tetap orang nih, biar pas udah dilihat, oh ini ternyata ini wirid sangat penting dan kita perlu untuk mewiridkan ini.
Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Ya, karena kalau kita nggak dapat taufik, nggak bisa kita wirid. Ya, kita minta taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dan juga kita juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk mewiridkannya, insya Allah. Wa ziyadat tanwir, dan supaya bertambahnya cahaya. Wala yunbiqu mithlu khabir, ya, dan tidak memberitahukan seperti al-khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala mungkin di sini kabar. Wa huwa wirdun azimul manfaah, yaitu ini wirid yang sangat agung manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Katsirul fadl, banyak sekali keutamaannya, wasa'ah, dan sangat luas. Wa huwa min auradil ubad wal zuhad, wirid ini terkenal daripada wirid-wiridnya orang-orang ahli ibadah yang betul-betul ahli di dalam ibadah. Wazuhad, dan juga orang-orang yang zuhud. Ya. Wa minal kunuzul azimah, dan wirid ini juga termasuk daripada harta simpanan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, harta karun yang luar biasa, yang besar. Ya. Wal huruzul karimah, dan ini juga termasuk benteng atau jimat yang sangat mulia. Wa qad hafadhu ala tarbiyati arda tartibi kulla yaumin ba'da salatis wa ba'da salatis subuh. Dan beliau mengatakan, saya telah mendawamkan wirid ini, yaitu saya melakukannya setiap hari setelah salat subuh. Wa kulla lailah ba'da salatil maghrib, dan setiap malam setelah salat maghrib. Jadi kita bisa ngamalin habis subuh pagi, habis sholat subuh, atau juga habis sholat maghrib. Faman rattabahu ba'da sholatil maghrib kafahu Allahu ma ahammahu. Maka siapa orang yang membacanya setiap habis sholat maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, akan cukupkan, akan penuhi segala sesuatu yang dia hajatkan, yang dia inginkan, yang dia pentingkan, yang dia perlukan, itu bakal dicukupin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Fama a'dham hadhihin nafa'ah, maka tidak ada manfaat yang lebih agung daripada ini. Apa? Kalau udah dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan, apa yang kita bingungkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada yang lebih manfaat daripada itu. Kalau kita udah dicukupin semuanya, udah. Ya. Gitu. Wa ma akram hadhihi syafa'ah. Ya. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada ini syafaat. Maksudnya syafaat apalagi? Ini udah cukup semuanya. Udah kita keberkahan dunia akhirat bakal dapat. Mati husnul khatimah. Wa qad lazama al fil fadl wa salah wa aruf fil khair wal barakah wal falah. Dan mereka orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang calon-calon orang-orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka telah mengamalkan wirid-wirid ini. Ya. Wa arafu fihil khair wal barakah wal falah, dan mereka mengetahui keberkahan, kebaikan, dan juga kebahagiaan daripada sebab dengan baca wirid ini. Jarrabuhu li taysiri rizq. Bahkan wirid ini diuji untuk memudahkan rizki. Kalau orang mau mudah rizki, baca wirid ini. Wa kifayatil humum, dan juga bisa menghilangkan atau mencukupkan segala macam yang kita bingungkan, yang kita pusingkan nih. Kita pusing mulu nih, pusing urusan rumah, urusan apa macam-macam. Dengan baca wirid ini, insyaallah semuanya akan diberikan kemudahan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasikhirul khalq, dan ini wirid juga bisa menundukkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hifdz min kaidil a'da, dan juga bisa menjaga daripada tipu daya musuh. Wa minas sihir, orang ini juga bisa terjaga daripada sihir, teluh, santet, dijaga udah. Wa jin, daripada gangguan jin. Wa syayatin, daripada gangguan setan. Wal hifdz min kulli ahati fin nafsi wal ahli wal mal, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ketidakbaikan di dalam diri kita, di dalam keluarga, dan juga di dalam harta kita. Dan juga ini wirid sangat bermanfaat untuk lapang dada kita, ya, agar supaya dada kita menjadi tenang, hati kita tenang, lapang dada kita, ya. Terus wirid ini juga
bisa ya menghilangkan hama penyakit daripada diri kita, daripada keluarga kita, di dalam harta kita. Wa husni tsana wa dzikir, ya, dan juga ini termasuk daripada zikiran-zikiran yang paling bagus dan juga pujian-pujian yang bagus. Wa ghairu dzalika mimma la yuhsa, dan masih banyak lagi yang lain manfaat daripada wirid ini yang mana tidak bisa terhitung. Hadhihi fi hadhil hayah wa fil akhirah bi fadlillah insyaallah taala, dan itu semua akan didapatkan oleh orang yang membacakannya, yaitu di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Di dunia senang, akhirat juga senang. Wal akhirati akbar darajatu akbaru tafdila, dan tentunya di dalam akhirat akan mendapatkan derajat yang lebih besar dan juga keutamaan yang lebih besar pastinya. Makanya kayak sholawat sallallahu alaihi Muhammad, Allah berikan kita 30 kebahagiaan dunia, 70 kebahagiaan akhirat, lebih banyak. Kalau kita maunya akhirat, tapi kalau maunya cuma dunia doang, ya di dunia aja. Akhirat gak dapat apa-apa, nauzubillah. Wa hadhil asyratil azkar al kamilah al musyrika al anwar. Dan inilah wirid yang 10 tersebut. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, dibaca 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin 100 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin 100 kali. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Yang keempat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah 100 kali. Jadi yang tadi semua 100. Bismillahirrahmanirrahim 100. Alhamdulillahirabbil alamin 100. Terus Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim 100. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah 100. Terus yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Yang kelima, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100. Terus yang keenam, astagfirullahal azim wa as'aluhu taubah. Yang keenam, astagfirullahal azim wa as'aluhu taubah. Astagfirullahal azim wa as'aluhu taubah. Itu 100 kali. Ya, terus yang ketujuh, Allahumma inni as'aluka. Yang ketujuh, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfiroli wa antagfiroli wa antagfiroli wa tarhamni wa antagfiroli wa tarhamani. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfiroli wa tarhamani. Terus yang ke-8, Qul huwallahu ahad 100 kali. Tadi yang ke-7 itu baca 100 kali juga. Pokoknya semua 100 kali itu. Yang ke-8 baca Qul huwallahu ahad 100 kali. Yang ke-9, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali.
Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Yang terakhir yang ke-10, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallim. 3 kali. Yang terakhir 3 kali. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, atau bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wasallim, sebanyak 3 kali. Nah, itu namanya wirdul asyrah, wirid 10. Jadi itu kita dianjurkan untuk membacanya habis sholat subuh, kalau enggak habis sholat maghrib. Syukur-syukur kita bisa baca habis sholat subuh juga, habis sholat maghrib juga. Tapi kalau enggak, kita ambil salah satu waktu. Habis sholat maghrib doang boleh, atau habis sholat subuh doang juga boleh. Kalau kita baca habis sholat maghrib juga habis sholat subuh, itu lebih bagus. Itu wiridnya apa? Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin 100 kali. Terus yang ketiga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wasallim 100 kali. Yang keempat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah 100 kali. Terus yang kelima subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Terus yang keenam astagfirullahaladzim wa as'aluhu taubah. Astagfirullahaladzim wa as'aluhu taubah 100 kali. Terus yang ketujuh Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani 100 kali. Terus yang ke-8 Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali. Terus yang ke-9 Hasbunallah wa ni'mal wakil, sama 100 kali. Terus yang ke-10 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammadin wasallim 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan juga kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Kalau mereka mau mengamalkan, silakan niat karena Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala nanti timbulkan manfaat, rahasia, keistimewaan daripada wirid ini. Apalagi di zaman sekarang nih, terutama nih, orang mau sembuh penyakit apa semua, wirid ini nih. Kalau pertama memang lama ya, tapi kalau udah sering insya Allah nggak makan waktu banyak ya. Mungkin kalau udah sering seperempat jam selesai, kalau udah sering. Kalau pertama mungkin berasa agak lama, dan kita bacanya harus tertib. Jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus pas alhamdulillah juga alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jangan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang benar. Insyaallah nanti hasilnya juga bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah inayah kepada kita semua, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita